dari 0 sampai 9 4 kali, berarti 4 digit. Ya, digit yang terakhir itu untuk 0, jadi kalau misalnya kita tulis 9 4 kali, berarti timernya itu adalah 999,9 detik. Ya. Dan LR itu internal relay, ya. Dan AR accelerator relay, AR relay, LR latch relay dan sebagainya, ya. Saya diambil dari situ. Kemudian kalau instruksi counternya alamatnya sama dengan timer tadi, 128 totalnya. Kemudian set value-nya bisa diambil dari BCD, ya, dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau bisa diambil data dari IR, SR, AR, HR, ya, untuk menentukan set value-nya. Ini untuk counter ini input tidak akan clear selalu on kalau tidak ada instruksi reset yang aktif. Begitu instruksi reset, ada nomor yang masuk ke instruksi reset, baru dia akan clear atau off, ya. Jadi counter tidak akan off. Tapi selama belum ada instruksi reset belum diaktifkan oleh suatu kontak tertentu, dia selalu on. Kemudian ada instruksi keep, ya. Keep itu mirip dengan kalau transfer logic itu adalah set dan reset. Jadi kalau ada instruksi masuk ke set, maka alamat yang ada di keep itu akan di set, dan kalau ada instruksi masuk ke reset atau resetnya aktif, maka akan jadi clear. Ya, bit itu artinya bisa misalkan 100000 misalkan, ya, 200000 misalkan, ya, atau instruksi atau diambil data dari IR, SR, AR, HL dan LR, ya. Ini untuk instruksi keep. Instruksi keep ini misalkan contohnya adalah alamat atau nomor keepnya adalah 104 kali, ya. Kalau ada alamat 00 ini aktif, maka ini akan hold keepnya. Jadi alamat ini akan di hold kondisi aktif. Begitu 01-nya aktif, baru akan di reset, akan di reset. Ini contoh. Nah, penulisannya adalah seperti ini. Load ini load 00, load 01, baru keep alamat berapa. Dan selalu program itu selalu diakhiri dengan N atau function 01, ya. Kemudian instruksi div U dan div D, different up dan different down. Artinya kalau yang up ini untuk digunakan untuk misalkan kita gunakan sebagai high speed counter. Ya, kalau high speed counter maka kita nambahkan div. Kalau diambil yang di depan div U, yang diambil di belakang adalah div D. Tinggal kita pilih yang mana yang mau diambil. Apa tujuannya ini? Kalau high speed counter kalau tidak menggunakan div U atau div D, maka ini input akan dianggap H semua. Karena kecepatannya tinggi, maka ini akan gandeng semua. Nah, supaya tidak gandeng terbentuk oleh impuls, maka kita bisa menggunakan instruksi div U maupun instruksi div D. Ya. Kemudian kita check out kontrol I/O-nya. Jadi ini inputnya, misalkan satu untuk start, satu untuk stop. Kemudian outputnya adalah bentuk seperti ini. Di output ini ini semacam ada relay yang on off, karena ini kebetulan outputnya dipilih adalah output yang relay, ya. Jadi ada relaynya buka atau tutup koneksinya. Nah, ini contohnya ini kalau kita punya motor ini dihubungkan dengan sumber ini, kemudian untuk menghubungkan menggunakan kontaknya magnetic kontaktor, sehingga kalau magnetic kontaktornya aktif, karena output PLC-nya aktif, maka kontak ini nutup. Kalau kontak ini nutup, kontak yang magnetic kontaktor nutup, maka motornya akan berputar karena terhubung dengan jala-jala. Nah, kalau ini kita buatkan dalam bentuk PLC,
maka ini menggunakan ladder diagram bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah load, kemudian load 00, ini OR ini, baru N not ini, baru OUT-nya ini. Ini sama dengan ini, sekali tombol sentuh, ya, karena ini sudah normally close, maka 0100 ini akan aktif. Kalau 0100 aktif, maka yang di sini, yang di bawah OR-nya ini akan aktif. Sehingga apa? Begitu kontak start-nya dilepas, ini masih aktif. Dan outputnya itu akan mati saat tombol stop-nya ini ditekan, karena ini adalah normally close, ya. Nah, ini contoh kalau kita membuat suatu ya, counter itu yang kecil ini perlu sebetulnya, maksud counternya dari belum buat. Contohnya membuat counter 20 yang di sini 5 kali, yang di sini adalah 4 kali. Ini dilihat dari sininya. Ya. Jadi yang ter 01 itu ada isinya 5. Sehingga apa? Begitu nanti sudah 5, counter ini akan on, gitu on. Karena ada OR 01 di reset oleh dirinya sendiri. Ya. Begitu ini counter 1 ini. Nah. Kasih enter on dan enter dari 01 ini adalah match-nya yang kosong. Ya, ini contohnya. Jadi ini setiap 5 counter dia clear, ya, setiap 5 counter clear. Kemudian begitu 5 counter dia masuk 1 ke sini. Selama 4 kali ini akan on. Begitu ini on, akibatnya apa? Akibatnya counter 02 yang isinya 4 kali 5 itu akan on, sehingga ini on, outputnya akan on. Ya. Begitu 01 ini di off kan, ya, begitu 01 di on, maka seluruh counter ini akan menulisnya seperti ini. Ya. Ini adalah load ini. Setelah load inverse ini, or ini, ya, baru CNT ini crash 5, berarti isinya counter adalah 5. Dan seterusnya, ya, ini untuk counternya. Kemudian kita membuat timer dengan akan counter, jadi kombinasi antara timer dan counter. Kalau kita menuliskan diagram seperti ini, jadi kita menuliskan ladder diagram seperti ini ada tim 01 normally close, ini ada output tim 001, artinya karena tim 01-nya itu adalah isinya adalah 1 detik, maka setiap satu tim 1 ini begitu off, kemudian ini hidup lagi dan seterusnya, sehingga terjadi suatu adalah 1 detik. Punya 1 detik ini 20, artinya apa? 20 counter, karena yang set 10 maka 20 kali 1 detik, sehingga 20 detik. Begitu ini aktif, maka outputnya akan aktif. Ya. Ini kalau kita menggunakan membuat timer dengan menggunakan counter. Ya. Nah, ini nanti digunakan terutama kalau jumlah-jumlah yang sangat besar, ya. Jadi selama ini alamat 00 ini aktif terus, maka tim 01 ini selalu aktif menghasilkan suatu pulsa yang lebarnya adalah 1 detik, ya.
Nah, tapi untuk masuk ke CNT02 tergantung di sini. Kalau di reset dia kembali ke asal lagi. Kalau tidak ya jalan terus sampai dengan counter yang di set value-nya berapa, 20 sampai dengan 20 ya. Kalau ini dibuat 200 ya berarti tim 01 ini sampai menghasilkan pulsa 200 baru counternya akan on dan seterusnya. Kita kalau mendapatkan suatu plan yang bentuk setelah disusun ladder diagram seperti ini, jadi kalau menggunakan manual, maka ini diblok dulu. Ya, karena di baris kedua, ini kan baris pertama, 2, 3. Di baris kedua dan seterusnya, ini tidak boleh ada dua kontak yang bersamaan, serial. Nah, kalau ada seperti ini harus diblok. Sehingga ini ada blok A yang segini. Di sini ada blok C, ini ada blok D. Cara ngebloknya gimana? Yang pertama ini adalah load, ini adalah N. Karena ini dan ini diblok, maka ini adalah OR block, ya, atau OR load. Nah, ini ada OR load. Ya, namanya bloknya adalah OR load. Kenapa kok OR load? Antara ini dan ini di-OR-kan. Karena OR load, maka ini dimulai dari load lagi. Ya. Jadi ini oleh karena ini load ini N01 ini baru diblokkan itu dengan OR load. OR tapi dari load. Baru setelah itu OR yang ini. Setelah itu baru ini digabung. Ini adalah N ini. Nah, kemudian ini diblokkan lagi. Nah, tapi karena ini adalah satu, ya, maka ini cukup diorkan sehingga ini adalah load ini 004 N 05 or 06 ya baru out ya. Ini apa untuk blok ya. Jadi kalau gabungkan ini dan ini misalnya adalah N load ya. Ya. Itu gabungkan. Sebentar ya.
Permisi Pak. Permisi Pak, nggak ada suaranya Bapak. Oh, permisi Pak, mic Bapak belum nyala Pak. Permisi Pak.
Oh, permisi Pak. Sorry. Tadi suara saya nggak didengar ya, mulai tadi ya? Iya Pak, yang rangkaian speaker itu udah nggak nggak bunyi Pak. Iya. Jadi ini saya ulangi sebentar yang ini ya. Jadi ini ada bit pengunci ya, bit pengunci untuk semuanya gini ya. Bit pengunci nih ya. Jadi kalau ini mati maka seluruhnya akan mati ya. Nah, kemudian di sini ada tim 01 ini untuk satu detikan, tim 02 untuk 2 detikan. Tapi karena ini untuk mengaktifkan di sini sehingga apa? Tim 01 ini akan aktif T-on-nya itu adalah 1 detik, T-off-nya juga 1 detik. Kenapa kok 1 detik? Kalau ini diinterpolasi dengan ini ya, digabung dengan ini, maka dia akan kepotong sehingga 1 detik on, 1 detik off. Nah, ini yang membuat ini. Kenapa? Karena ini itu dimatikan oleh ini. Ya, pada saat ini aktif maka ini mati. Ya, padahal startnya bareng. Ya, sehingga ini akan mati. Ya. Sebanyak CNT-nya adalah 10, begitu nanti counter outputnya tim ini ya 01 masuk ke sini sebanyak 10 counter, begitu 10 counter ini akan hidup, karena ini hidup akan ini hidup, counter 00 hidup maka ini mati, karena maka bit penguncinya akan mati, seluruhnya akan mati, termasuk ini akan mati ya. Nah, kemudian ini tadi yang cara penulisannya programnya ya. Nah, kemudian untuk aplikasinya ini ya. Jadi di sini ini kalau yang sensor 03 alamat 03 ini untuk mendeteksi putaran. Sekali putar dia pindah satu, putar berikutnya pindah berikutnya. Nah, ini untuk geser satu persatu. Di sini diberi sensor motor. Di sini ada motor, kemudian dikasih sensor seperti ini. Satu putaran motor itu sama dengan pindah ke sini ya. Itu dibuat seperti itu. Atau kalau pindahnya setiap 2 putaran motor, 2 putaran motor dia pindah ke sini ya. Nah, begitu 2 putaran dia berhenti. Begitu berhenti ini sensor sehingga menentukan barangnya baik atau tidak. Sehingga ini nanti akan yang jelek didorong oleh pendorong di sini, yang baik itu langsung masuk ke sini ya. Ini gambarannya. Mestinya sensornya itu dipasang di sini ya. Jadi kalau begitu baik jalan, kalau jelek, kalau rusak dorong masuk ke kotak rusak. Nah, ini kita mudah pakai instruksi keep nanti ya, set reset ya, kan mudah seperti itu. Nah, ini juga nanti bisa dipraktekkan untuk otomasi industri. Ini anunya ada, modulnya ada, nanti modulnya seperti ini. Ini kita coba bisa pada saat praktikum offline ya. Ini yang mungkin yang sementara untuk hari ini ya, untuk hari ini kita cukupi sekian. Nanti minggu depan kita latihan soal PLC, kemudian nanti minggu terakhir, minggu depan 2 minggu lagi itu untuk latihan untuk UAS ya, contoh-contoh UAS. Mungkin sementara sekian dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan silakan. Cukup jelas Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada saya cukupi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.